permasalahan itu ditimbulkan dari perbuatan manusia dan alam itu sendiri, seperti itu. Penanggulangan climate change ini di apa namanya di masa sekarang kayak gitu ya, apakah bisa ditanggulangi? Nah, karena sekarang ini kan teknologi ini kan sangat pesat sekali ya teman-teman ya, sehingga bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan menggunakan yang namanya teknologi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nggak secara langsung tahu bagaimana sih cara proses si teknologi itu bisa mengetahui ini perubahan iklim secara nyata seperti itu ya teman-teman ya. Itu urusannya anak IT lah ya. Kalau bahasanya seperti itu ya. Itu nanti kalau teman-teman tuh tinggal apa namanya tinggal mengetahui bagaimana cara penggunaan dari penerapan teknologi itu seperti itu teman-teman. Nah, yang akan saya tanyakan di sini teman-teman, ke teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak penggunaan teknologi apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengetahui nih perubahan iklim yang ada di dalam apa yang ada pada sekarang ini? Ada yang tahu kah? Contohnya gitu. Bagi teman-teman yang Contoh, bisa tulis jawabannya di komentar ya. contohnya. Ada yang tahu nggak apa namanya penerapan teknologi atau mungkin aplikasi lebih tepatnya ya itu untuk mencoba mendeteksi nih perubahan iklim atau mungkin perubahan cuaca, ada yang tahu nggak biasanya pakai apa? Atau mungkin Mbak Nabila mantau mantau cuaca itu pakai apa Mbak Nabila? Pakai HP. Nah, itu pakai aplikasi apa biasanya tuh? Apa ya? Itu biasanya udah tertera dari ini apa namanya bang? Lock screen-nya. Udah ada Lock gitu. screen-nya ya. Ya. Nah, itu kan bisa jadi kita itu apa namanya? Bisa kita lihat ya bahwasanya hari ini tuh cuacanya bagaimana. Terus 5 hari ke depan atau mungkin 3 hari ke depan seperti itu. Nah itu kan adalah salah satu penerapan teknologi ya untuk mengatasi yang namanya climate change. Karena kita juga bisa mengetahui nih, kita bisa memonitoring nantinya kalau misalnya nih nanti sore ini hujan apa enggak atau mungkin besok ini ada panas atau hujan ya gitu kan. Nah itu kan bisa membantu teman-teman mungkin atau apa namanya masyarakat di luar sana untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya tadi yang salah satunya adalah pertanian ya teman-teman ya. Pertanian. Jadi nanti Pak Tani ini tahu nih, Pak Tani tahu nanti kedepannya nih iklimnya seperti apa. Nah itu kan salah satu penerapan teknologi untuk mengatasi sebuah permasalahan yaitu climate change seperti itu di dalam bidang apa namanya di dalam bidang pertanian seperti itu. Di sisi lain, ketika kita menggunakan sebuah teknologi ya, ini berbicaranya karena terkait teknologi, jadi saya bilangnya teknologi-teknologi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada sebuah teknologi yang biasa kita gunakan, salah satunya adalah yang tadi ya, biasanya itu weather prediction gitu ya, prediksi untuk cuaca seperti itu. Nah, ketika kita sudah mencoba ya, ketika kita sudah mencoba menggunakannya, kita sudah mengetahui nih bagaimana sih kondisi lingkungan sekitar ya menggunakan teknologi tersebut. Kita bisa tahu nih nanti sore apakah ada hujan atau mungkin enggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tidak hanya membantu yang tadi yang pertanian tadi, tetapi bisa membantu yang lainnya juga teman-teman. Misalnya dalam bidang kesehatan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, prediksi suhu ini bisa kita gunakan untuk melihat nih, apakah faktor suhu ini yang bisa mengakibatkan sebuah penyakit itu datang. Nah, tadi kan salah satunya adalah penyakit apa tadi? Demam berdarah ya. Nah, demam berdarah ini kan bisa kita tanggulangi. Mungkin misalnya nih di dalam 4 hari atau 5 hari ke depannya suhunya itu akan naik secara drastis. Mungkin yang biasanya 20 atau 30 derajat tiba-tiba naik menjadi 40 derajat.
dan tiba-tiba ada hujan. Nah, ini kan menjadi lembab ya teman-teman ya. Nah, itu bisa kita atasi. Jadi bisa kita simpulkan mengatasi lebih baik daripada mengobati ya. Apa sih? Bener ya? Oh, Mengobati betul, lebih Pak. baik. Apa? Bahasanya gimana, Mbak? Mengatasi lebih baik daripada mengatasi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan sebuah teknologi ya yang notabene-nya kalau misalnya kita berbicara itu hanya sosial media dan lain sebagainya seperti itu. Padahal di sisi lain itu banyak manfaatnya teman-teman. Nah, salah satunya adalah teman-teman menggunakan sebuah aplikasi untuk melihat cuaca yang ada di sekarang itu seperti apa atau mungkin kedepannya seperti apa. Nah, itu kan itu adalah salah satu contoh penerapan teknologi untuk mengatasi yang namanya climate change seperti itu, teman-teman. Nah, di sisi lain, teman-teman itu eh, bisa menggunakan teknologi tadi kan sudah ada kesehatan sudah, terus pertanian sudah. Lalu teman-teman juga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang lain. Mungkin teman-teman di sini kan mau ada yazen ya, mau ada yazen nih. Otomatis otomatis mungkin yang di asrama atau mungkin ya yang ada di asrama lebih utamanya gitu ya. Itu pasti akan pulang atau mungkin ke asrama yang lain seperti itu. Nah, itu teman-teman juga bisa mengembangkan sebuah pertanian modern. Nah, ini kan kalau tadi kan masalah pertanian kan pertanian di tanah ya, teman-teman ya, di ladang seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan pertanian modern. Ya, salah satunya adalah hidroponik seperti itu. Jadi teknologi-teknologi yang tadi sudah saya katakan. Jadi penanggulangan apa namanya eh, apa resiko pangan ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi panas seperti ini, mesti kan kemarau panjang, nggak ada bahan makanan, mungkin kita bisa menggunakan yang namanya implementasi teknologi hidroponik. Nah, nanti pertimbangannya dari mana? Pertimbangan apakah hidroponik berhasil atau enggaknya, yaitu dari teknologi. Jadi banyak manfaatnya ya teman-teman ya penerapan teknologi. Nah, jadi kan ada manfaatnya juga. Itu di sisi secara tekniknya ya, secara teknikalnya seperti itu. Tetapi nggak dipungkiri ya, tadi walaupun saya bilang hanya buat scroll-scroll saja, tetapi kita bisa mencari informasi secara valid mungkin dari beberapa lembaga ya atau beberapa badan yang ahli di dalam bidang teman ya. Nah, BMKG dan AFAD fokus ya dalam bidang perikliman, misalnya suhunya bagaimana, di Turki itu seperti apa, atau mungkin di Indonesia ada yang namanya tadi BMKG ya teman-teman ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan teman-teman. Teknologi-teknologi yang telah mereka berikan, kita bisa gunakan ya untuk melihat nih apakah perubahan iklim yang terjadi pada sekarang atau mungkin 5 hari yang akan datang seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir mungkin ini karena bahasanya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya dan waktunya juga kita dibatasi ya hanya sampai jam 4 sore ya 45 menit seperti itu ya. Jadi saya akan closing di 4 menit terakhir ini. Jadi ketika kita mengetahui nih sebuah permasalahan ya, terutama di climate change ini, kita bisa menggunakan teknologi sebaik mungkin teman-teman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Atau mungkin di bidang teman-teman sendiri itu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi climate change ini kan nggak hanya di di bidang yang misalnya di kesehatan atau mungkin tadi pertanian, mungkin di bidang lain, misalnya di bidang ekonomi pun itu bisa berpengaruh teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada pada saat ini, tidak hanya untuk nge-scroll-scroll saja, tetapi bisa untuk yang lainnya seperti itu. Tetapi saya nggak ini ya, saya nggak melarang teman-teman untuk nggak nyekrol-nyekrol itu memang harus wajib itu teman-teman. Saya pun masih kayak gitu kan. Jadi
saya apa namanya saya harapkan teman-teman semuanya yang ada di sini tuh mencoba mengimplementasikan teknologi itu sesuai dengan kadarnya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah memiliki apa sebuah teknologi yang bagus tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang tadi sudah saya sampaikan ya hanya nyekrol-nyekrol saja. Padahal di sisi lain teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam HP tersebut. Nah, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mbak Nabila bahwasanya kita bisa menggunakan yang namanya lock screen yang ada di dalam aplikasi ya di HP teman-teman bisa lihat nih, oh suhu nanti tuh seperti apa, kelembabannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Nah, nanti kan otak kita kan langsung refleks. Oh iya, kalau misalnya nanti kalau ada hujan kita harus bawa payung, kayak gitu kan. Jadi kan itu sebuah solusi, teman-teman. Sebuah solusi penanggulangan ya, teman-teman ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu kan ya, teman-teman ya. Jadi kita cegah, jangan sampai kita hujan-hujanan yang nanti mengakibatkan kita sakit atau mungkin apa namanya demam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu kan sebuah permasalahan yang kompleks ya di bidang kesehatan bisa, di bidang pertanian bisa, di bidang yang lain-lain seperti itu. Nah, ini bagaimana cara membungkusnya teman-teman semuanya. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara teman-teman mengatasinya. Seperti itu. Itu closing dari saya Mbak Nabila, mungkin apa yang saya sampaikan ini karena bidangnya teknologi ya, jadi saya sampaikan terkait bidang teknologi yang ada permasalahannya pada saat ini, karena permasalahan climate change ini sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat lagi hangat sekali teman-teman semuanya, tidak hanya di tidak hanya di Turki atau Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena efek dari climate change ini sangat-sangat berpengaruh ke segala segala bidang seperti itu. Jadi saya membawakan permasalahan tersebut untuk kita diskusikan seperti itu teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan Mbak Nabila. Silakan saya serahkan lagi ke Mbak Nabila untuk apa namanya moderator. Silakan Mbak Nabila. Makasih Bang sebelumnya. Masya Allah banget ya Bang, memang lagi bahas perbincangan hangat banget tentang climate change atau global warming, yang dimana aku juga ngerasa selama di Turki tuh kayak winternya itu tuh gak tepat waktu, yang seharusnya bulan 12 itu udah mulai, itu sama sekali belum turun salju, yang mana aku ngerasa sendiri, karena ini juga winter pertama aku, ngerasa saljunya tuh turun, kalau nggak salah itu tengah-tengah Januari 2023 dan selesainya juga awal Februari. Nih, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ya kepada narasumber kita hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini, bisa ditanyakan lewat komentar ya. Sebelumnya, aku Bang mau bertanya, apa sih yang paling, apalagi kan Turki dengan empat musim ya, ada salju, winter, autumn, musim panas. Nah, apa sih yang paling kerasa banget yang pernah Abang alami selama di Turki tentang global warming ini? Ya, mungkin saya langsung jawab ya Mbak ya. Kalau untuk terkait apa namanya suhu yang ekstrim itu ketika kemarin itu ketika lagi apa namanya musim salju seperti itu ya, ada Kış ya. Jadi itu menurut saya masih bisa ditangani seperti itu. Nah, yang nggak bisa ditangani sekarang, saya ini adalah yazın ini, yang apa namanya mungkin sedang mau mulai seperti itu. Mau mulai ini kan udah mulai ya malah ya di bulan Juni ini ya sampai bulan Agustus seperti itu ya. Jadi permasalahan terberat saya adalah apa namanya? Jadi kalau misalnya tubuh kita itu pinter, udah langsung menyesuaikan tubuh seperti itu. Tetapi ada kadarnya. Nah, kadar itu yang mungkin memang suhunya itu nggak terlalu tinggi, tetapi kadar apa namanya kadar mataharinya itu bisa lebih besar seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di HP atau mungkin di handphone sekarang ya, itu suhunya itu nggak terlalu tinggi dibandingkan di Indonesia, tetapi kok rasanya panas banget ya gitu. Nah, itu sebagai tantangan kita Mbak, karena kita kan sebagai apa ya namanya ya orang tropis ya, masuk ke negara yang 4 musim seperti ini. Nah, jadi yang saya rasakan adalah ketika siang-siang, kalau misalnya saya
langsung menggunakan topi atau mungkin pelindung kepala gitu ya, itu langsung terpapar sinar matahari dan bisa mengakibatkan yang namanya pusing. Ini bukan pusing karena nggak dapat uang ya, ini pusing karena matahari ya gitu. Jadi terkena matahari secara terus-menerus pun secara langsung seperti itu bisa mengakibatkan yang namanya pusing ya teman-teman ya. Nah itu yang menjadi permasalahan saya sekarang Mbak, yang saya hadapi. Cuman solusi saya yang paling gampang adalah saya menggunakan jaket. Nah itu yang untuk melindungi kepala saya, intinya kepala saya itu jangan langsung terkena matahari secara langsung. Nah itu udah agak sedikit mendingan. Jadi saya tahu nih, oh solusinya kita itu nggak terlalu apa namanya, nggak harus terus-terusan menggunakan yang apa namanya tuh, yang nggak pakai lengan pendek atau mungkin yang lain-lain karena panas seperti itu. Tetapi ada minusnya juga, kita bisa mengakibatkan yang namanya pusing. Nah salah satu solusinya adalah kita menggunakan yang namanya penutup kepala seperti itu. Itu Mbak. Jadi itu cerita saya ketika saya sekarang ada di Turki yang nggak bisa saya atasi ya itu salah satunya adalah ketika saya menghadapi cuaca panas yang ada di Turki. Tetapi kalau kemarin tuh saya waktu di winter itu saya malah di apa ya, Itu ya saya benar bisa setuju. saya Allahim, itu benar. ini Cuma 77. Astaga, perasaan. ini siapa nih? Ini kayaknya Oh iya, jadi apa namanya, rasanya itu kalau kesh ya gitu ya, waktu kesh itu nggak terlalu, malah saya nggak sakit waktu kesh. Nah sakitnya saya malah lagi iya. musim panas ini. Oh, Jadi ya itu jadi physically. tantangan banget ya Oh, teman-teman ya. physically. Itu cerita dari saya sih Mbak Nabila. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya ya, kita tunggu di kolom komentar. Bisa tuliskan pertanyaan kalian semua di kolom komentar ya. Karena ini juga waktunya terbatas ya, teman-teman. Kalau aku juga kerasa sih, Bang, yang kalau lagi panas tuh kan berangkat kampus. Ya udah, udaranya adem, ayem. Tiba-tiba pulang kampus tuh entah hujan, entah nanti tiba-tiba panas banget kan. Itu juga berdampak sih pada kesehatan ya. Nah itu kan salah satu akibat dari yang namanya climate change ya Mbak ya, perubahan iklim yang tidak menentu. Nah itu bagaimana cara mengatasinya ya, teman-teman perlu menanggulanginya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jangan sampai ketika kita sudah tahu udah ada panas, sudah ada hujan, kita nggak mengatasinya gitu ya. Nah itu salah satu caranya ya, kita harus mengatasi dengan cara melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Gitu Mbak Nabila. Kayaknya nggak ada yang mau nanya ya nih, Bang. Oke, kalau misalnya memang nggak ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa Mbak Nabila, bisa ditutup saja karena ini juga sudah tepat pukul 3.45 ya. Biasanya kalau untuk PCM Talks kan nggak sampai 1 jam ya, kalau saya lihat ya gitu, cuma sampai 45 menit dan maksimal 1 jam. Bisa ditutup saja Mbak Nabila terkait apa namanya pembicaraan pada hari ini. Silakan Mbak Nabila. Oke, teman-teman. Ini udah waktunya udah habis ya. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bang Hasri ya, karena sudah berkesempatan untuk mengisi acara PCIM Talks pada hari ini. Dirimu. Dan semoga materi ini bisa mengasih teman-teman semua informasi ataupun mendapatkan insight baik, insight positif buat kedepannya. Dan juga semoga aja ya, supaya teman-teman bisa lebih aware dengan namanya climate change atau global warming juga. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya telah bergabung dan join live dari awal hingga akhir, menyimak pembahasan narasumber kita yang disampaikan oleh Bang Hasri. Saya Destina Bila Putri, pamit undur diri. Sampai berjumpa di PCIM Talk selanjutnya. Garus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila. Bang.